Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Maha Pengasih, yang tetap mengasihi kami sampai dengan saat ini, sehingga kami diperkenankan oleh Engkau menikmati akan kehidupan yang baru. Ya Tuhan, sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kudus ini dapat senantiasa menerangi akan hati dan pikiran kami, agar kami tetap berada dalam jalan-Mu. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa memenuhi akan diri kami, sehingga kami dapat mengerti, menerima, dan melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022, terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 4. 1 Korintus pasal 4 ayat 4, demikian bunyinya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah jemaat yang mengutamakan akan kemegahan, jabatan, dan hikmat dunia. Mungkin itu dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah pusat perdagangan atau begitu banyak orang yang tinggal dalam Korintus. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi. Sehingga ada percampuran kebudayaan, kepercayaan di tengah-tengah kota Korintus ini. Sikap jemaat Korintus seringkali memakai standar mereka sendiri dalam menilai akan orang lain. Dan karena mereka sering memakai standar akan penilaian sendiri, membuat Rasul Paulus merasa direndahkan dan juga diragukan akan otoritas kerasulannya. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka itu lebih pintar dan lebih berharga. Rasul Paulus mengingatkan akan jemaat di Korintus agar mereka jangan menghakimi dan jangan lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki, baik itu kecerdasan, harta, kemampuan, dan hal-hal lain yang mereka banggakan itu merupakan pemberian ataupun anugerah dari Tuhan. Rasul Paulus bersama dengan Apolos hidup di dalam kerendahan, dalam penderitaan, demi melayani akan jemaat Korintus yang merasa bahwa mereka sudah cukup pintar dan juga hidup sejahtera. Dan seharusnya sikap dari Rasul Paulus dan juga Apolos ini membuat jemaat Korintus merasa malu dengan apa yang mereka banggakan. Mereka seharusnya berterima kasih dan mengapresiasikan pelayanan Rasul Paulus, bukan malah meragukan akan otoritas akan kerasulan dari Paulus. Lalu bagaimana sikap Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus yang bersifat ataupun bersikap menghakimi mereka? Rasul Paulus tidak menjadi kecewa dan goyah. Ia tahu bahwa Tuhanlah, bukan manusia, yang pantas untuk menilai ataupun menghakimi akan manusia. Meskipun Rasul Paulus tidak merasa terganggu hati nuraninya, ia tetap menyerahkan akan penilaian atas pelayanannya itu kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa manusia seringkali salah menilai, sehingga penghakiman atau penilaian manusia itu seringkali tidaklah tepat. Saudara terkasih, memberikan penilaian kepada orang lain itu lebih mudah daripada menilai akan diri sendiri. Segala hal dinilai baik secara fisik, penampilan,
karakter, sikap, dan lain sebagainya. Bahkan dengan orang yang baru saja ketemu, kadangkala kita sudah berani menilai akan orang tersebut. Padahal belum tentu sepenuhnya terkait sifat, karakter, dan kedalaman hatinya itu benar adanya. Hal ini seakan peribahasa semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak adalah benar adanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun orang cenderung untuk menilai orang lain hanya dari keburukannya, bukan dari kebaikannya. Kondisi ini menjadi sesuatu yang dianggap biasa ataupun lumrah di tengah masyarakat. Dan ini yang membuat seseorang ataupun kelompok suka untuk bergosip karena menilai akan orang lain dari keburukannya, bukan dari kebaikannya. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menilai seseorang berdasarkan kacamata si penilai, sejujurnya itu bukanlah hal yang adil, karena apa yang dinilai belum tentu benar adanya. Introspeksi terhadap diri sendiri adalah cara yang terbaik agar kita tidak mudah menilai akan orang lain. Kalaupun kita harus menilai akan orang lain, jauh lebih elok jika kita menilai akan kebaikannya. Karena sesungguhnya tidaklah mudah untuk mengerti dan memahami dengan benar sifat, karakter, dan watak seseorang. Kesediaan untuk saling memahami, saling mengerti, dan saling melengkapi atas kekurangan akan orang lain juga akan menjauhkan diri untuk tidak mudah menilai bahkan menghakimi orang lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah manusia yang tidak sempurna. Sekali lagi, karena pada hakikatnya manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Atas ketidaksempurnaan tersebut, tidak sepatutnya kita manusia saling menilai, saling menunjuk, dan juga saling menghakimi. Kebiasaan menilai orang lain akan berujung pada kebiasaan saling mencari kesalahan orang lain, hingga pada akhirnya dapat menimbulkan konflik. Karena itu, saudara terkasih, marilah senantiasa berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Saling mengisi dan melengkapi kekurangan orang lain jauh lebih baik agar hidup ini menjadi lebih harmonis, aman, nyaman, dan juga damai. Sebab bukan manusia yang berhak menilai ataupun menghakimi sesamanya, melainkan Tuhan yang berhak menilai kita, karena Dia sangat mengenal kita melebihi diri kita sendiri. Dan Tuhan juga yang berhak menghakimi akan diri kita sesuai dengan perbuatan kita selama tinggal di dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk kami hidup menerima akan kekurangan orang lain. Dan juga lebih untuk menilai kebaikan orang lain itu tulus dan baik adanya. Bukan menilai kekurangan orang lain ataupun keburukan orang lain. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu dalam segala keterbatasan kami ini, kiranya kami senantiasa sadar bahwa sesama kami juga adalah manusia yang terbatas. Kami diciptakan begitu indah dan berharga, tapi kami juga memiliki kekurangan ataupun keterbatasan. Bahkan tidak jarang kami melakukan kesalahan sehingga menyakiti akan sama kami. Karena itu Tuhan, menilai ataupun menghakimi akan orang lain itu bukanlah hak kami, melainkan hak Tuhan. Menilai kami karena Tuhan lebih mengenal akan diri kami, melebihi diri kami sendiri. Dan juga hak Tuhan untuk menghakimi kami sesuai dengan perbuatan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah dan tuntunlah kami senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk setiap
jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan dan juga memulihkan kondisi fisik mereka, agar mereka mendapatkan akan kebahagiaan dari Tuhan, karena mereka telah dipulihkan dari kelemahan fisik mereka. Tapi bukan hanya fisik mereka Tuhan yang Tuhan kiranya pulihkan ataupun sembuhkan, tapi juga iman mereka Tuhan. Iman, percaya, serta pengharapan mereka kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa pulihkan dan juga bangkitkan, agar setiap kelemahan yang ada pada umat-Mu ini Tuhan, itu Engkau kuatkan, Engkau pulihkan senantiasa. Dan mereka ingat bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang dapat melakukannya untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan, setiap umat-Mu yang sedang berduka cita, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada setiap umat-Mu yang sedang berduka cita. Oleh karena Engkau telah panggil akan anggota keluarga mereka dari tengah-tengah mereka Tuhan. Tuhan bukan tanpa alasan Engkau memanggil akan yang mereka kasihi. Tapi kami percaya bahwa apapun alasan atau tujuan Tuhan memanggil akan mereka yang dikasihi, itu pasti ada sesuatu yang indah Tuhan, di mana Tuhan akan menjadi penolong, penuntun akan kehidupan umat-Mu yang berduka cita. Tuhan sendiri yang akan memberkati akan kehidupan mereka, dan Tuhan sendiri juga akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka sampai dengan akhir kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang kembali berpulang kepadamu dalam iman dan percaya mereka telah mendapatkan kehidupan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami menjadi pribadi yang baik, yang manis di hadapan Engkau juga sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai akan saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita dalam menjalani akan hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat.